Juga sempat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke Pak Jokowi yang selama ini dia kritik habis-habisan. Oke. Oke. Ngomongin masalah Idul Fitri ya guys ya, di sini Rocky Gerung ya, kalian pasti tahu siapa itu Rocky Gerung ya, yang suka mengkritik Pak Jokowi, tapi beliau tidak lupa untuk mengucapkan selamat Idul Fitri nih kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ya, beliau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Nah, tapi di sini menarik perhatian netizen ya. Kenapa bisa menarik perhatian netizen? Oke, kita langsung gas ke videonya. Ini parah nih. Nongkrong dulu nih guys di warung rakyat nih. Nih lihat nih tuh di kampung. Saya punya cerita buat kalian semua. Apa itu, Bang? Jadi ada momen yang sangat menarik sekali ketika si Rocky Gerung alias si RG mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke Pak Prabowo. Dan nggak sampai di situ, dia juga sempat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke Pak Jokowi yang selama ini dia kritik habis-habisan. Oke. Oke. Nggak tahu kenapa dia tuh di Lebaran tahun ini dia mengucapkan ke Pak Jokowi. Nih videonya. Di hari yang fitri ini, kami FNN, terutama saya dan Ners Beno, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Bapak Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Kritik akan terus berlangsung, tetapi percayalah bahwa ini adalah hasil persahabatan warga negara. Kecenderungan ke arah masa depan. Bentar, ini kalau kayak gini Pak Rocky Gerung ngomong enak ya. Adem gitu, bener gitu ya. Ya kan bulan Ramadan ya. Mulai dengan memperhatikan jebakan-jebakan masa kini. Saya kira sekali lagi FNN, Rocky Gerung, Hersubno Arif, dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan. Kayaknya dia udah mau tobat nih. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi karena Ini Pak Luhut sedang bersilaturahmi lebaran ke kediamannya Pak Jokowi ya guys. Oke. saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Dan itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Pak Jokowi dan Ada pesan khusus ya Pak? ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat itu sama Presiden Prabowo dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Pesan untuk perekonomian Pak? Ya juga beliau minta saya, karena saya Menteri Dewan Ekonomi, Ketua, beliau juga mengingatkan Pak Luhut juga yang beri masukan. Saya bilang ya Pak, Presiden Prabowo juga kalau kami laporan, juga beliau minta masukan-masukan yang detail dan saya lihat beliau sangat memperhatikan itu. Itu Pak masukannya Pak? Ya macam-macam lah. Mengenai termasuk gejolak saat ini. Ya, itu aja. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini loh selesai ya. Ya, kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya
sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang Oke. tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kabarnya Ganjar Pranowo. Barusan dari mana ini tadi? Barusan dari mana? Barusan dari rumah saya. Oh, jadi tadi ketemu siapa? Pak Jokowi, Pak. Weh. Gimana kesannya? Allah. Senang sekali, senang. Siap. Bentar guys, ini si abang pakai kaos Ganjar ya. Piye kabare? Ya, malah diajak selfie. Siapa Bang Sabtu? Ini bersilaturahmi ke kediamannya Pak Jokowi nih, si abang. Wah, sangat luar biasa Pak Jokowi, hebat. Ngeri ya? Ngeri bener, walaupun udah nggak jadi presiden, tetap antusiasnya luar biasa. Gitu ya? Masyarakat sangat cinta banget sama Pak Jokowi. Walaupun dihujat, dicaci, beliau tetap Iya, luar bener. biasa hebat. Yes. Mas siapa tadi? Habibie. Gitu. Masya Allah, Bibi. Oke. Wah, ini dapat hadiah nih Mas Habibie. Weh. Siap. Keren keren. Tadi abang-abang yang pakai kaos Ganjar itu sempat berfoto ya sama Pak Jokowi, cuman aku nggak ambil videonya. Berasa udah ada tapi ternyata nggak ada guys. Oke, kita lanjut. Gibran hingga Kaisang ngumpul di rumah Jokowi Lebaran hari kedua. Ini dia guys. Selfie. Mas Gibran. Wih, rame banget ya guys. Nah, Mbak Irina. rame ya guys ya, tadi kita sudah lihat masyarakat begitu antusias sekali. Cantik ya guys ya tempatnya. Ini ini kayaknya sebelum Ramadan ya? Kayaknya sih. Oh iya, ini sebelum guys. Nanti ada yang moto. Wow. Walaupun beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, tapi banyak banget masyarakat yang masih tetap datang ke kediamannya Pak Jokowi. Lagi di bulan Ramadan ya, Idul Fitri kemarin itu. Wah, banyak banget yang datang. Masyarakat begitu antusias untuk bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi tadi sempat turun ya untuk menyapa masyarakat-masyarakat yang masih ngantri gitu untuk masuk. Wow, luar biasa sekali sih. Memang sih Pak D ini apa ya, cinta terhadap rakyatnya itu memang sangat-sangat terlihat banget ya. Wah, luar biasa sekali ya. So, kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat ya? Tadi juga kita sudah menyimak Luhut sudah menyampaikan
pesan yang keras gitu ya terhadap pengkritik-pengkritik ya guys ya. Bahwasanya kita memang boleh mengkritik asal jaga sopan santunnya seperti itu. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.